Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas soal-soal yang berada dalam buku paket halaman 121 dengan tema Kisah Nabi Yahya alaihissalam. Pada kesempatan ini kita akan fokus membahas yaitu bagian A dan bagian B. Soal nomor 1. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria. Jadi jawabannya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Soal yang kedua, berikut yang bukan merupakan keistimewaan Nabi Yahya alaihissalam. Jawabannya adalah angkuh. Angkuh di sini maksudnya adalah sombong. Jadi mustahil seorang nabi memiliki sifat angkuh ataupun sifat sombong. Itu mustahil ya. Kemudian di soal nomor 3, Nabi Yahya alaihissalam terlahir dari seorang ibu yang sudah tua. Inilah salah satu dari kuasa Allah Subhanahu wa taala yang dalam sejarah disebutkan Nabi Zakaria alaihissalam pada waktu itu sudah berusia 90 tahun. Jadi sudah sepuh ya, sudah tua untuk ukuran manusia sekarang. Begitupun ibunya menurut ilmu kedokteran sudah diponis mandul. Mandul adalah seorang ibu yang diponis tidak akan memiliki anak. Tapi atas kuasa Allah mampu melahirkan seorang anak ya. Kemudian keempat, ibu Nabi Yahya alaihissalam bernama Lisa. Jawabannya Lisa. Nomor 5. Sejak kecil Nabi Yahya alaihissalam telah diberi Allah Subhanahu wa taala titik-titik yang tidak dimiliki oleh anak lain. Jawabnya keistimewaan. Di antara keistimewaan Nabi Yahya alaihissalam pada usia belasan tahun sudah paham mengenai isi ajaran Taurat. Sungguh luar biasa ya. Kemudian nomor 6, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pula bahwa Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang putra yang salih. Jadi Nabi Yahya ini seorang anak yang salih, bahkan terpilih menjadi seorang nabi yang sama-sama berdakwah dengan ayahnya Nabi Zakaria alaihissalam. 7. Di antara keteladanan seorang anak Nabi Yahya alaihissalam kepada orang tuanya Nabi Zakaria alaihissalam adalah senantiasa hormat dan patuh. Kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk senantiasa hormat dan patuh terhadap orang tua. Pertanyaan nomor 8. Dalam kisah Nabi Yahya alaihissalam disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak. Nah, di sini ada kata kuncinya, tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan membanggakan diri. Jadi Allah tidak menyukai orang yang angkuh dan membanggakan diri. Allah tidak menyukai orang yang sombong, tetapi Allah menyukai orang yang tawadhu, rendah hati. 9. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan seorang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Kalau kita punya harta, maka bantulah dengan harta. Kalau kita punya ide atau gagasan, bantulah dengan ide dan gagasan. Kalau kita punya tenaga, maka bantulah dengan tenaga. Kalau kita punya doa, maka bantulah dengan doa. Nomor 10. Setelah kita membaca dan memahami kisah Nabi Yahya alaihissalam, sebaiknya jawabannya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar mendapatkan ilmu, maka setelah kita memiliki ilmu, langkah selanjutnya adalah diamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bagian B, ayah Nabi Zakaria alaihissalam, ayah Nabi Yahya alaihissalam adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian nomor 2, Allah Subhanahu wa taala memberi kabar Nabi Zakaria bahwa akan mendapatkan putra. Putra itu bernama Yahya alaihissalam. Nomor 3, melihat kisah Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yahya mempunyai sikap yang sabar. Dan ini jawabannya boleh salah satunya ditulis ya. Salah satunya saja. Boleh ramah, boleh sholih, boleh tekun ibadah, boleh patuh kepada orang tua ataupun hormat kepada orang tua. Nomor 4,
Nabi Yahya alaihissalam berdakwah berdasarkan kitab Taurat. Karena Nabi Yahya ini tidak mendapatkan kitab yang langsung diturunkan Allah kepadanya, sehingga dalam berdakwah Nabi Yahya alaihissalam ini mengikuti ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti kita ketahui bersama, kitab yang wajib kita ketahui ada 4. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan nomor 5, di antara ajaran Nabi Yahya alaihissalam adalah menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Demikianlah pembahasan singkat mengenai soal-soal yang berkaitan dengan tema kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.